Pemirsa, anggaran makan bergizi gratis Menetapkan yang anggaran Bagi makan saya yang bergizi orang gratis desa, sebesar 10.000 itu bisa bermakna. anggaran per orangnya Rp10.000, dipangkas. apakah kebutuhan gizi anak terpenuhi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmud Aditya Rifki, dosen di Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER. Pemangkasan biaya makan bergizi gratis yang awalnya 15.000 menjadi 10.000 tentu menjadi tantangan yang besar ya Mbak. Bagi pengelola program ya, jika tidak direncanakan dengan matang, tentu sulit untuk mendapatkan memenuhi kebutuhan gizi untuk 10.000 ini. Namun bukan berarti tidak mungkin ya. Kalau kita bisa rencanakan dengan baik, dan tentu saja itu tadi salah satu alternatifnya, kita harus cari pangan yang aksesnya mudah didapat dengan harga terjangkau. Salah satunya pangan lokal. Sesuai dengan edukasi juga dari isi piringku yang kita tahu dari Kementerian Kesehatan bahwa dalam satu piring itu harus ada karbohidrat sebagai sumber energi, kemudian ada protein sebagai sumber zat pembangun, ada lemak juga, ada sayur sebagai sumber vitamin dan mineral, begitu juga dengan buah, sayur, juga serat, dan juga tambahan zat gizi mikro lainnya. Jadi komponen itu harus ada, nasi, lauk pauk, sayur, dan buah. Ya, tentu saja bisa. Namun sekali lagi dengan pemangkasan anggaran pilihan akan semakin terbatas, terutama untuk pilihan lauk ya, protein hewani yang harganya lebih tinggi dibandingkan dengan komponen lainnya. Jadi yang awalnya kita punya banyak pilihan, kita punya siklus menu, beberapa menu dengan berbagai pilihan. Nah, pilihannya akan semakin terbatas. Tapi apakah bisa? Bisa. Bahan lokal menjadi alternatif yang sangat pilihan yang sangat baik. Kenapa? Karena impor tentu biayanya semakin tinggi. Jadi bahan lokal tuh aksesnya semakin mudah. Selain itu kita dari sisi ekonomi ya, dengan pemanfaatan pangan lokal, apalagi program ini se-Indonesia tentu akan menstimulus pemasok bahan lokal ya, ekonomi lokal akan stimulasi ekonomi lokal. Kemudian juga pangan lokal itu rantai makanannya itu akan semakin pendek ya, proses distribusinya dari produksi sampai ke distribusinya semakin pendek, sehingga bahan makanan itu cenderung lebih segar untuk dikonsumsi dan diolah dan dikonsumsi. Kita lihat ya satu-satu, misal dari karbohidrat, makanan utama kita, makanan pokok kita Indonesia itu rata-rata adalah nasi ya. Tapi tidak menutup kemungkinan beberapa daerah yang mereka kombinasi nasi dengan jagung juga bisa. Ada beberapa daerah yang pangan pokoknya ubi juga bisa, singkong juga bisa. Kemudian yang kedua adalah protein hewani. Protein hewani ini yang cukup mahal dibandingkan dengan lainnya ya. Jadi kalau kita bilang ikan itu ada ikan salmon, ada ikan tenggiri yang harganya cukup tinggi, ternyata juga ada ikan yang harganya lebih terjangkau, terutama ikan-ikan lokal, air tawar di sekitar kita begitu ya. Ada ikan nila, ikan lele, ya kemudian ikan-ikan di sekitar kita. Selain itu juga ada protein nabati, ada tahu, tempe. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan kacang-kacangan sebagai sumber protein nabati. Ada kacang merah, kacang kedelai dan lain sebagainya, kacang hijau dan lain sebagainya. Ya, seperti yang tadi disebutkan bahwa pangan lokal ini alternatif untuk kita menghemat anggaran, yaitu alternatif dengan menggunakan pangan lokal. Kita harus petakan pangan lokal apa saja di setiap daerah. Jadi nggak harus seragam dari Aceh sampai ke Papua. Kita petakan masing-masing pangan lokal, apa keunggulan masing-masing. Yang saya sampaikan tadi, ada jenis ikan di sekitar kita yang mungkin berbeda dari satu tempat dengan yang lainnya. Jenis kacang-kacangan dan lain sebagainya. Dan ya dengan pangan lokalnya harapannya dengan
nominal 10.000 ini, program ini tetap dapat berjalan, dan ini adalah masa-masa yang cukup baik. 1 bulan pertama program ini berjalan, kita evaluasi, semoga kedepannya kita dukung bersama, kita awasi bersama, semoga menjadi lebih baik dan pastinya berharap sangat bermanfaat untuk gizi anak Indonesia.